Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan pila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di channel Meseli Kirani kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video di mana di sini terjadi perdebatan yang sangat sengit antara Pak Peter, Pak Lamsen dan Ustadz Juma, di mana Pak Lamsen di sini terdengar sangat terpojok sekali sehingga dia memarah-marahi Ustadz Juma, yang sebenarnya itu tidak perlu ya dalam perdebatan ini. Di sini juga ada Bang Handi dan Pak Richard yang menambah keseruan dari perdebatan ini. Semoga dengan mendengarkan perdebatan ini, keimanan kita semakin bertambah, tetap istiqomah. Marilah kita mendengarkan bersama-sama perdebatan yang seru ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lu Jul, makanya kamu main Alkitab tuh nggak ngerti ya. Pak Peter. Ada segala macam disebutkan. Yesus itu ada. Dia terhitung bukan berarti dia itu. Gini Di, dari 10 orang pemberontak, ya, lu masuk satu lagi lu terhitung. Jadi bukan dia pemberontak, dia hanya dimasukkan ke dalam kelompok itu. Tapi dia bukan pemberontak. Nenekmu kiper. Terhitung iya. Dimasukkan di situ, tapi dia bukan pemberontak. Makanya ngerti Alkitab itu harus punya otak. Kalau nggak punya otak, nggak bakal ngerti. Tidak mengerti tuh. Tidak paham ya. Karena dia nggak punya otak, jadi dia nggak ngerti. Orang itu tidak punya otak, tidak mengerti. Sebentar. Apa maksud Yesus terhitung pemberontak? Apa maksud Yesus terhitung pemberontak? Maksudnya apa? Nah, ya itulah orang itu yang memasukkan itu. Orang itu yang memasukkan dia jadi terhitung. Kalau gitu. Si Ahok terhitung itu nubuatan. Tuyul, kau jangan nipu-nipu. Itu menurut si Ahok terhitung penista agama, padahal dia bukan penista agama. Dinubuatkan bahwa nas kitab suci ini harus digenapi. Berarti Yesus digenapi masuk ke dalam hitungan para pemberontak. Dalil sudah nyata di situ. Malu saja. Tapi dia bukan lidah kalian. Kalian berlilit lidah. Bukan. Ayo. Otak lu yang nggak ada, Bagi Jul. Bani Kami Israel, paham, Jul. Yesus tidak diterima. Bagi kekaisaran Romawi, dia juga kami tidak paham diterima. Alkitab kami. Terus apa yang Kami Anda itu sangat mengerjakan? paham bodoh tentang dilawan Alkitab susah. kami. Orang bodoh Dalilnya ini terlalu banyak. otaknya nggak ada. Yesus Karena terlalu banyak datang berkuar-kuar, untuk seolah-olah dia ngerti. mengajarkan damai Mulutnya atas aja yang muka besar. bumi. Ini Yesus orang mulutnya datang besar. untuk Di mana-mana mengajarkan hanya damai. mulutnya besar aja. Jadi mulutnya besar Inilah yang itu. dipercaya orang-orang Islam Dia itu. bisa dipercaya. Jadi orang-orang bisa percaya sama dia karena mulutnya besar. Padahal isinya nggak ada, kosong. Kosong banyak omongan. Bukan, gue dulu ngomong dari tadi dia ngomong di. Gue sekarang ngomong. Si Jul itu enggak, sekarang gue ngomong. Dari tadi dia ngomong terus. Enggak, gue dulu dong. Nanti Si Gruda itu banyak ngomong. Keluar. Dengerin dulu. Banyak ngomong dia dari tadi. Ya udah diam dulu, Si dengerin Jul itu dulu. terlalu banyak ngomong. Yesus terhitung. Seolah-olah dia lebih pintar daripada Ya, kami dengerin tentang dulu. Alkitab. Padahal dia kosong. Iya, Otaknya nggak dengerin ada. dulu. Bedanya Dengerin dulu. saya dengan kamu itu modal iman. Saya akal. Nggak ada modal iman saya. Pada you modal apa? You yang Sekarang modal saya iman, tanya. percaya aja. Sekarang saya Terima tanya. malaikat, lu percaya aja, nggak ada bukti apa-apa. Yesus Percaya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Yesus Si beli Gruda pedang itu aja percaya lu. kepada tadi katamu. Muhammad. Tidak ada Tadi buktinya. Yesus beli pedang untuk apa? Percaya aja. Lu terlalu banyak buktinya. Apa buktinya kamu? Hanya Ya, modal Yesus aja. saya beli tanya pedang samamu. untuk potong cabai. Yesus beli pedang untuk apa? Untuk iris Potong bawang. Bawang. Nah, tuh. Malu kan? Oh, Nggak malu. malu. Malu Kok kan malu? kalian? Tapi nggak ada Nggak ada malu. Nggak ada malu Mana kami. dalilnya? Mana dalilnya Yesus iris bawang? Mana? Mana dalilnya dia pedang itu dipakai untuk perang? Mana dalilnya? Nah, itu Ada. jadi pemberontak. Itu dia. Mana Dia pemberontak? akan Apa dia terhitung di memberontak? antara pemberontak. Kalau dia Tidak ada dia terhitung berhitung. di antara pahlawan, Yesus pahlawan atau bukan? Tuhan kok Enggak. ngasih bawang buat Enggak. apa itu? Enggak. Kalau Itu Yesus terhitung kan terhitung di awalan antara pahlawan, itu. Yesus pahlawan atau bukan? Kalau itu tersangka. Urusan di ngurus Bukan bawang. itu jadi sangka. Saya tanya, otak, mana otak? Memang kalau si Kalau Gruda Yesus ini otaknya terhitung tidak di ada. antara pahlawan, Yesus pahlawan atau bukan? Bukan. Namanya terhitung Bukan, itu karena ter. belum. Awalan ter. Pemberontak. Awalan ter. Lu ngerti nggak bahasa Indonesia? Ya. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Aduh. Dia nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab dia tahu. Heeh. Kamu kalau terhitung di Dasar. antara Makanya PNS lu atau sekarang bukan? itu nggak bisa ngomong.
Karena lu di mana-mana Saya terlalu tanya, banyak keluar-keluar. Kalau kamu dihitung, Mulut aja yang kalau kencang. kamu dihitung di Sangka antara lu bisa. PNS, kamu Lu nggak PNS ngerti atau bukan? apa-apa. Gantian Pak. Saya tanya, kalau kamu terhitung di antara PNS, kamu PNS atau bukan? Ya, Ayo. belum. Kalau saya tanya kamu, Gurunda, kamu seperti monyet. Apa kamu monyet? Gurunda. Loh, ini bukan saya bilang seperti. kamu seperti monyet. Ini bukan Apa kamu seperti. monyet? Om, Terhitung. Om, ini bukan seperti. Terhitung. Ini terhitung. Terhitung di antara pemberontak. Terhitung itu terhitung tuh memang dihitung atau terhitung? Terhitung kan enggak sengaja dihitung. Terhitung. Ya, artinya kan enggak sengaja di dihitung. antara pemberontak. Bukan tadi Gurunda sengaja, terhitung sudah sebagai monyet. dinubuatkan. Bagaimana itu? Dengarkan, sudah dinubuatkan menurut Gurunda terhitung Yesus. sebagai monyet. Sebentar Bagaimana dulu, itu? dengerin Iya, dulu. kalau si Gurunda masuk Sebentar. monyet dia berarti. Kalau dia Sebentar, terhitung sebagai sebentar. monyet dia itu dihitung. Sebentar Gurunda dulu, terhitung dengerin dulu monyet. sebentar. Apa kamu monyet? Ada 10 pemberontak. Dengerin ya, ada 10 pemberontak. Kasihan kali Yesus lah ini ya. terhitung di dalamnya. Oh, salah. Bukan Bagaimana? begitu kalimatnya. Ini Bagaimana? kalimatnya. Ia akan terhitung di antara. Jangan rubah-rubah ya kawan ya. Jangan rubah-rubah kalimat ini. Iya. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Terhitung Nah, itu terlibat itu ya, apa dia- enggak? Terhitung terlibat apa enggak? Tidak. Enggak. 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 Tidak. Apa Enggak. Hanya dimasukkan ke situ dia. Enggak. Dimasukkan dalam kelompok Udah, itu. Jawab lagi. Awalnya Apa maksud Yesus terhitung dalam pemberontak? Maksudnya apa? Fungsinya apa? Karena difitnah orang Israel. Difitnah orang Yahudi. Katanya ini raja kami. Padahal Iya. tidak Itu raja. mana tahu Ini itu. mau Si Jul mana kerajaan. tahu dia otaknya lemah. Artinya, Lemot. dengar dulu. Kenapa itu pemberontak? Karena orang Yahudi melaporkan bahwa Yesus itu akan mendirikan kerajaan di Yahudi. Artinya mungkin kerajaan sandingan. Itulah laporan orang Yahudi kepada Itu orang korban Roma. fitnah. Bahkan Roma. Korban Maka dia fitnah terhitung itu. pemberontak. Dengerin dulu. Oh. Dengar laporan ini aja, laporan orang Yahudi saja itu kepada Roma. Dia katakan Yesus ini mau mendirikan kerajaannya di sini. Berarti ada dua raja nanti. Satu Kalau- kerajaan Roma, satu kerajaan kalau- Yesus. Makanya kalau- dia dihitung dengerin, sebagai iya, pemberontak. udah. Tahu nggak sejarahnya? Kalau Yesus ya terhitung terus tidak terlibat, pertanyaannya itu pedangnya buat apa dia? Buat apa pedang itu? Moto bawang. Tadi kan dia bawang. bilang mau moto bawang. Iya. Apakah ada bawang di ayat itu? Ya terserah. Ada di bawang di situ. Mana bawangnya di situ? Nah, cobalah cari di. Ada di situ. Nggak ada. Bagaimana mungkin seorang Tuhan mengiris bawang buat apa? Emang ada anak buah apa? Ya ada bawang. Ya kan pedang itu apa dia? Bang Handi, Bang Handi, Pergunakan Bang pedang. Handi sudah ini udah ke pojok dia. Bukan apa yang terpojok, nggak ada Kasihan, terpojok. Nggak ada yang terpojok. Lu aja Mana yang bego, dalilnya lu terpojok? tak tolong. Masalah. Kau saya gunakan Richard pedang dong. untuk Saya dong. garis bawang itu sebenarnya kamu udah ke pojok di situ. Nggak ada orang nggak digunakan pedangnya tuh untuk apa? Coba untuk apa? Coba lu cari di situ. Pedang itu apa? Bisa nggak lu Ada cari? ayatnya. Apa? Aku tidak datang membawa damai, tapi melainkan pedang. Nah, itu lu nggak ngerti. Itu konteksnya lu nggak nggak ngerti. ngerti. Apa? Nggak ngerti. kawan-kawan. Makanya. Bentar Hanya dulu, orang Kristen yang dengerin ngerti. dulu, dengerin dulu. Kawan-kawan, Nggak ngerti. dengar dulu ya. Dengerin dulu, Maju. Hasan. Aku tidak Adik, datang saya membawa ngerti. Kita baca damai. dulu biar tahu ini kepada pedang itu untuk apa. Andi. Dengerin Kita baca dulu. ke bawah ya. Biar Di. Lu nggak bisa jelaskan, Di. Ya. Biar kami Saya orang Kristen baca dulu, jelaskan. Andi. Ya, silakan. Saya jelaskan ya. Alkitab menjelaskan. Alkitab untuk apa pedang? Ya, Andi. Iya, Alkitab iya. menjelaskan untuk apa pedang. Ya, silakan, Ya. silakan. Baca ke bawah ya. Ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciumanmu." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang ini?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah serta tua-tua yang sedang datang menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Jadi saat itu Yesus Ya udah, nggak usah dijelaskan, Pak. Saya mau bertanya, Pak Lamsan. Nggak dijelaskan, Di. Dia aja Sebentar dulu. dulu. pedang tadi Supaya- untuk memotong kupingnya. supaya paham Anda. Pedang tadi, Gantian. pedang tadi memotong kuping. Hey, Apa? Dengar dulu. Dengerin dulu, Pak. dengar Gantian, dulu, kita dengar dulu ngomong, Pak Lansen ngomong. sampai selesai.
Sampai selesai dulu, sampai selesai. Apa Sampai lawan selesai. apa lawan kata? Bukan, enggak begitu. Apa Oh, lawan Sandi kata begitu daripada caranya. damai? Lawan kata daripada Jangan damai dipaksa Bang Handi, kasihan mereka sudah ke Jangan pojok kok. Jangan Pojok. disimpan dulu. Bande, pedang tadi untuk apa? Iya. Bande, Jul, untuk Jul. memotong kuping. Lu Apa ngomongnya lawan- ngomong kosong semuanya. Oh, jadi Yesus membawa pedang untuk mengiris kuping, betul? Bukan dia sih bawa, bukan. Jadi Yesus Murid-murid berkata Yesus yang kok, bawa. aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini kata siapa? Baca semua ke bawah. Ini kata siapa? Baca ke bawah. Ini kata siapa? Loh, kata Yesus. Perikop-perikopnya artinya baca. Yesus. Artinya kalau kata Yesus, Yesus yang bawa pedang. Loh. Nah, pedangnya ini tujuannya untuk mengiris kuping, bukan mengiris bawang, betul? Memang begitulah. Kalau kadrun ini baca Alkitab, dipotong Pilih dulu ayat itu, ini. dirangkai sehingga bawa sesuai dengan pedang. kehendaknya. Pilih dulu Pak Kalau Lamson. baca Alkitab tidak seperti itu, Handi. Baca Lamson, Alkitab bukan seperti tolong baca Jangan Al-Quran. dipaksa Bang Handi, Tolong kasihan dulu, mereka nanti ada dua bisa ini. semua. Yesus bawa Andi, pedang, baca ngiris Alkitab kuping, apa itu ngiris bukan bawang? seperti baca Al-Quran satu-satu ayat lalu disimpulkan. Dengerin dulu Pak Baca Lamson. ke bawah. Alkitab Dengerin, itu menerangkan iya. Alkitab, Andi. Dengerin dulu Pak. Andi, Dengerin dulu. Alkitab itu menerangkan Bukan Alkitab Andi, kata saya. lu bandel benar Andi. Andi. Andi baca perikopnya Andi, dari Iya, atas. dengerin dulu, Satu saya perikop baca. bertanya. Alkitab itu menjelaskan Iya, Alkitab baca dari bukan saya. atas. Iya, dengerin dulu Lu Pak. mau ngerti lu, baca Dengerin dari dulu. atas. Yesus ini Jangan baca membawa Alkitab seperti Wih, baca Pak Al-Quran. Lamson ini. Yesus ini Iya. Dengerin dulu Pak Lamson. Yesus ini membawa pedang Saya sudah dengar. untuk mengiris kuping apa mengiris bawang? Silakan. Itu konteks-konteks Yesus lain. nggak pernah bawa pedang. Yesus nggak pernah bawa pernah bawa pedang. Nah, itu ayatnya. Pak Lamson udah ngakui Mana tadi dia Yesus ngiris? yang bawa pedang. Gimana Mana Pak ngiris? Peter ini? Mana? Bukan Yesus Nggak bawa mana dia pedang, ngiris nggak ada Yesus kuping. bawa pedang. Oke, saya Dia baca nggak ada bawa ayatnya. pedang. Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini yang ngomong siapa? Jangan dirangkai Baca lagi. ayatnya. Itu Beda kata konteks. itu. Ini yang ngomong Itu siapa? konteksnya. Baca. Ini yang bicara ini Baca Beda siapa? konteks, beda konteks. Dengerin dulu. Beda Aku konteks itu. datang Beda tidak konteks. membawa damai melainkan pedang. Ini kata siapa? Beda konteks. Baca Lu bandel perikop bandel. itu beda konteksnya. konteks. Ini kata siapa? Kata Itu Yesus. baca konteksnya dulu. Kata Ini Yesus kata itu siapa? baca di konteks. Kata Kata siapa? Yesus. Yesus. Baca di atas. Kata siapa ini? Baca Jangan konteksnya. jangan disambungkan ke sini. Kata Beda konteks. siapa? Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini kata siapa? Kata Yesus, Kata betul. Yesus, artinya Itu. Yesus bawa pedang. Iya bawa pedang. Itu bukan pedang artinya kalau Kok bukan dibaca di pedang, atas orang tertulis pedang kalau lu bantah ayat Pak Pitor, Pak Iya Pitor. pedang, memang betul ditulis pedang. Itu bahasanya bahasa ini di Ditulis Andi pedang itu, Andi Pak. bukan Lawan arti Pak pedang Peter itu itu. pedang. Oh, Makanya lawan kamu nggak orang ngerti Bekasi, Alkitab lawan. itu nggak usah ngerti. Pak Kami yang Peter. ngerti. Pak Lamson lawan Ah. itu sama-sama orang Bekasi tuh, orang pedang Iya. kok katanya Iya. bukan. Lawan itu Iya, Pak benar. tapi Lamson. bukan pedang Andi. arti yang Lawan itu, Pak sebenarnya. Peter. Ya Andi. perintahkan Pak Lamson Jadi lawan Andi, Pak Peter. Jadi Bang Handi, Bang Handi, Iya, Udah lah, Andi. Jul jangan ikut lu Jul jangan lu ikut Jul. Bang Handi, Lu nggak jadi ngerti nih. memang Lu nggak mereka ngerti ini Jul. sudah ke pojok. Jul, Memang. lu nggak ngerti. Yesus berkata, Lu aku ngikut bawa lain. pedang, Andi. Lu diam aja sana Jul. Lu nggak ngerti Alkitab Dianggap Jul. sebagai Ya, lu diam aja sana. pemberontak. Lu diam aja Ya, sana pada Jul. saat Lu diam aja Kekaisaran Jul. gantian, Jul. dua lawan dua. Jul, enggak, si Jul Dan dulu diam. Yerusalem. Dia nggak ngerti Alkitab, jangan berkorupar. Orang nggak ngerti Makanya di dalam baru Matius ikut. 10 Bang Handi, Nggak usah. ketika Ya, dikatakan sok tahu jangan lu. kamu menyangka bahwa Sok aku tahu datang lu. untuk membawa pedang, membawa damai, aku datang membawa pedang gitu. Makanya diterangkan di ayat Lu- selanjutnya. Sebab aku Yesus datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, orang dari anak perempuannya, dari ibunya, dari menantunya, dari mertuanya. Dan musuh orang itu adalah orang seisi dalam rumahnya. Jadi memang Yesus itu datang mengajarkan pemberontakan. Makanya diterangkan di dalam Matius Jul, 22 makanya ayat otak lu nggak ada Jul. Gak usah lu jelaskan Alkitab gua Jul. sangat Ya. jelas Gua mohon dikatakan Jul. Harus begitu lah, supaya laku aku dia. Harus berkata begitu, supaya laku dia. kepadamu, Oh supaya laku ya, laku Ya, ini supaya ya. laku. YouTube-nya Harus itu, begitu. YouTube-nya. apa yang harus Kohos, digenapi konsep Bang? Ya, ini, Kohos. hidupnya pengikutnya Kohos, beriman. bersihkan Ya, itu. Iya, Banyak ngomong, betul. kan saya orang. Betul. Dia ngomong kosong, selama ini kompor aja, kayak ngerti dia Apa kita yang padahal tertulis nggak tentang ngerti Quran apa-apa. sendiri dia sama dia. Quran Dia sendiri nggak dia. Kohos berfungsi Firman Allah. Sama. menurut kalau Jadi, gantian. Makanya jelas itu, sekali ini orang bahwa ini harus orang dibahas Yesus ini. itu dianggap sebagai tidak. pemberontak pada masa itu. Quran sendiri. Ya gitu, Kohos bisa berfungsi dong. Bang Juma dulu bicara, silakan Bang Juma. Kacau Ya, begini. jadi masa Yesus memang sudah dianggap pemberontak, Bang. Itu ayatnya ada kok. Dan Yesus mengakui bahwa dirinya Yesus itu akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Matius 22 ayat 37. Kenapa orang Kristen ini sekarang itu membantah mati-matian? Ya, mereka membantah mati-matian. Karena yang mereka kemukakan selama ini kan Yesus itu ajaran kasih, ajaran kasih. Tapi coba kita lihat,
Ya, bagaimana kemudian ketika Kekaisaran Romawi mendirikan sebuah pemerintahan di tanah Yudea? Ada gubernur di situ, ada Pilatus, ada Herodes dan seterusnya. Yesus tampil sebagai apa? Dia sekelompok kecil, dia membawa pasukannya dengan pasukan kecilnya beli pedang. Kan itu jelas, beli pedang. Nah, tadi dikatakan Victor untuk kupas bawang, Tuan Lamsin mengatakan beli pedang untuk kupas bawang. Itu semua adalah trik dia karena sudah pojok, nggak bisa lagi membantah gitu. Begitu Bang Handi, jadi jangan terlalu dipaksa, kasihan mereka ini. Ya, ngiris kuping dan ngiris bawang. Yang teman Kristen mau mewakili Pak Victor apa Pak Lamsen? Silakan buka mute-nya Pak, gantian. Banyu mau udahan. Silakan. Pak Victor dibuka mute-nya atau Pak Lamsen dibuka mute-nya, silakan dijelaskan tuh ayat. Itu ayat pedang untuk Yesus itu ikut pemberontakan atau memang mau mengiris kuping atau mengiris bawang untuk memisahkan anak dan orang tua. Kemungkinan anak dan orang tua ini pulang baca dulu Andi, makanya lu diam dulu di. Lu kalau nggak ngerti Alkitab tuh nggak usah berkuar-kuar Andi. Jangan sama kayak si Jul. Dengar. Makanya baca lu perikopnya apa dulu dari atas dong. Baca perikopnya apa? Ya, kamu harus baca perikopnya dulu. Silakan dibaca. Baca di atas. Kamu baca. Makanya Yesus memang itu pada masa. Udah Jul, jadi ikut Jul. Jadi ikut lu nggak ada apa-apa lu. Sana. Sono. Gimana sih? Sono. Emang kamu pikir Yesus dan Yahudi sejalan? Udah sono. Yesus Sono. bisa jalan pada masa itu. Tidak, coy. Yesus itu mengakui dirinya pemberontak. Malu kan kamu? Ya. Malu ini biarkan dia ngerti apa-apa, berkuar-kuar. Karena dia tukang edit Alkitab. Iya. Al-Quran sendiri sudah diedit, apalagi Alkitab. Dia nggak ngerti apa-apa, ikut berkuar-kuar dia. Selama ini kan berkuar-kuar tentang dia Al-Quran memalukan. sendiri diedit. Yang mana yang saya edit Tuan Lamsen? Jangan panik gitu Tuan Lamsen. Mana yang saya edit dari kitabmu? Di kitabmu itu diterangkan, aku berkata kepadamu bahwa kitab suci ini harus digenapi, bahwa aku akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, malu kan kalian? Mau? Gak ada kami malu. Enak aja lu kami malu. Lu yang malu. Malu-maluin, gak ngerti apa-apa, berkuar-kuar. Nah, terus kalau kamu tidak malu, kenapa kamu membantah dengan kekonyolan ayat itu? Sementara Yesus sendiri ada konyol itu, otak lu yang konyol Jul. Otak lu yang konyol. Karena lu nggak ngerti apa-apa tapi sok tahu. Yesus akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Iya kan terhitung karena disalib. Itulah sebabnya disalib. Kalau bahasa Indonesia nggak ngerti dia, akan terhitung. Bahasa Arab dia tahu. Luntur tidak dijamin, jamin tidak luntur. Makanya kalau kamu bahasa Indonesianya ini kali ya. Iya memang karena bahasa Arab dia pahami, bahasa Indonesia nggak paham dia. Waktu dia belajar bahasa Indonesia akan terhitung dia nggak ngerti loh. Memang paling berat itu adalah melawan kitab kalian sendiri. Berat kalian itu kitab kalian. Itu menurut lu karena lu gak ngerti. Kalau kami ngerti gak berat, santai aja coy. Apa yang kamu mengerti? Coba kau terangkan kepada saya. Ketika Yesus dikatakan dia terhitung di antara pemberontak. Gak usah jelaskan sama lu kan sok tahu orangnya. Apa yang jelaskan orang-orang? Coba kamu terangkan. Di-mute lagi moderator. Mana? Ya, udahlah. Islam berpendapat seperti itu silakan. Islam si Gurunda bukan Islam Pak. Si Jul Pak. Nah itu dalilnya kitabmu. Kok sakit hati kali Gurunda otaknya seperti itu biarkan. Si Gurunda. Ayat-ayatnya ada di kitab kamu sendiri. Kalau dibantah si Gurunda itu karena dia Gurunda. Kalau kamu katakan kitab kalian itu firman Tuhan katanya. Kenapa kamu ingkari? Yesus mengaku aku akan terhitung di antara adalah ajarannya. Jangan salah. Kenapa nangis ketika ada dalil seperti itu? Tampilkan lagi ayatnya. Lukas 22 ayat 37. Tampilkan lagi. 22 ayat 37. Tampilkan lagi. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Padaku. Siapa padaku? Yesus. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Itu gimana? Tidak ada yang salah di situ. Ayat 37 ya. Tuh, dibaca. Supaya nggak ada fitnah. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah. Nah, kalau tidak ada salah, berarti betul Yesus dihitung di antara pemberontak-pemberontak kan? Iya, dihitung tentara Roma, itulah sebabnya dia disalibkan. Nah, berarti dia masuk dalam daftar pemberontak. Iya, masuk, tapi bukan pemberontak. Loh, gimana ceritanya Anda katakan bukan pemberontak sementara dia masuk dalam daftar pemberontak? Dan itu dia katakan adalah nubuatan. Gimana ceritanya? Fitnah agama, penista agama, tapi dia tidak menista agama.
Loh, itu dikatakan, sebab aku Yesus berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ya. Berarti Itu Yesus nubuatan. menggenapi tentang dirinya adalah pemberontak. Terhitung. Nah, berarti dia pemberontak kan? Tidak. Dia tidak pernah memberontak. Pemberontak itu adalah orang yang pernah memberontak. Nah, itu buktinya. Yesus obrak-abrik itu tempat bait suci ketika ada orang penjual. Itu gimana tuh? Tapi kan tidak pernah dia memberontak. Itu memberontak itu, memberontak Ka'bah, bukan memberontak pemerintahan negara Roma, tentara Roma, kerajaan Roma. Kayaknya dia bentuk pasukan. Dia bentuk pasukan. Pasukannya Dia disuruh tidak bawa jual pasukan. pundi-pundi. Itu muridnya, tidak ada pasukan. Kemudian disuruh muridnya menjual jubah. Kamu jangan edit Alkitab kami. Kalau tukang edit ya bisa lah kamu menang. Kamu edit. Nah, sekarang Tidak saya tanya, ada Yesus beli bawa- pedang untuk apa? Untuk bukan Yesus beli pedang, Pak. Muridnya bawa pedang untuk menunjukkan bahwa Yesus itu mampu menyambungkan kuping lagi. Ada maksud dan tujuannya. Siapa yang perintahkan membeli pedang? Siapa yang merintahkan membeli pedang? Yesus. Kan tidak diperintahkan. Baca dari dulu. Bawa pedang itu apa gunanya? Saya tanya, Ada tujuannya. siapa yang memerintahkan muridnya Yesus beli pedang? Taruhlah Coba. Yesus memerintahkan. Tapi bukan untuk perang. Ada maksud dan Bukan tujuan ajaran apa yang bukan diajarkan Yesus. taruhlah Yesus. Ada Memang ajaran Yesus mau diajarkan. yang memerintahkan beli pedang. Ya diperintahkan beli pedang. Oke, diperintahkan beli pedang. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa tujuannya beli pedang? Memotong kuping. Setelah dipotong kupingnya, ditempelkan oleh Tuhan bahwa pedang tidak guna. Sarungkan pedangmu. Siapa yang bunuh pakai pedang pasti dibunuh dengan pedang. Potong kuping. Ajarannya kan begitu. Potong kuping Pak Supaya- Jum'at, bukan potong Berarti bawang lagi. bisa berarti mengajarkan Yesus jangan membunuh. mengajarkan untuk membeli pedang untuk Ya, betul. memotong kuping. Betul. Ya, Begitu ya? maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah, Sarungkan pedang sekarang kalau saya misalnya membuat pasukan, kemudian saya beli pedang, kemudian Ya. pedangnya saya pakai untuk mengupas kuping polisi saat Ya, beli. ini, itu saya dituduh sebagai apa? Pemberontak. kupingnya dipotong, ya, kupingnya dipotong, lalu ditempelkan Tuhan, lalu berkata, sarungkan pedangmu itu. Orang yang membunuh pakai pedang akan terbunuh oleh pedang. Nah, Artinya terus untuk jangan apa kamu dia beli membunuh- pedang? Karena melihat membunuh ternyata kuping, lawannya supaya lebih bisa besar. mengajarkan, supaya bisa mengajarkan bahwa tidak berguna pedang, tidak ada arti pedang untuk memberontak. Itu baca, makanya ada artinya kan? Ya, itu artinya. Saya telah Saya rasa udah paham itu. jelas kata Pak Sudah jelas. Lamson. Yesus itu menyuruh membeli pedang untuk mengiris kuping, bukan mengiris bawang. Oke? Ya. Jelas. Deal Pak Jum'at. Deal udah. Ya, deal. Deal. Nah, berarti dia masuk ke dalam daftar pemberontak. Ya tanya lagi, kenapa harus diputus kupingnya itu? Kenapa harus diputus kupingnya? Coba. Ya. Kenapa? Kuping Baca ke siapa bawah. sih, Pak Lamson? Itu kuping siapa yang di Kupingnya tentara Roma itu. Oh, tante. Yang melakukan siapa Pak eksekutor? Yesus apa atau anak Muridnya. buahnya? Oh, muridnya. Yang merintah siapa? Yesus. Tidak. Oh, nggak ada yang perintah. Tidak ada. Yesus fungsinya apa waktu itu, Pak? Kita baca ya. Ya, silakan Salah baca, Pak. seorang dari mereka yang ada di dengar. Alkitab kita tanya, jangan tanya saya. Iya, ya. Alkitab menjawab. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Berarti berarti bukan murid Yesus barangkali ini. Yang pro Yesus. Lalu menetapkannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Berarti hamba imam besar. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengejar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruskah dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda. Jadi artinya Yesus melengketkan kembali kuping itu. Dilengketkan kembali kuping itu. Artinya pedang itu tidak boleh digunakan untuk berperang. Ya. Itu kuping Ya. itu, Pak. Itu waktu ngiris kuping itu menurut Pak Lamson setelah ngiris kuping nggak ada yang bawa ke rumah sakit. Nggak tahu karena Alkitab tidak mengajarkan. Pertanyaanmu tidak ada di ajaran Alkitab. Oh. Maka dia bisa jawab. Yesus sebagai pemberontak memang mengajarkan Tapi kepada udah sembuh. muridnya. Ditempelkan lagi. Dia katakan bahwa semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itulah goblok kamu itu. Sebagai Baca di atas. pemberontak dia Di mengatakan sinilah itu. kelihatan kebodohan Bunda ini. Cuman karena bersama. pasukan Di Yesus, sinilah kebodohan pasukan Bunda. Yesus lebih sedikit Bunda. daripada Buka berapa? pasukan tentara Romawi. Buka.
maka Yesus Buka kembali ayatnya. mengurungkan Supaya ketahuan ayatnya. kebodohan daripada yang paling bodoh di dunia. Itu loh, Pak Lamsen. Laskar Karena budaya. sejatinya Mesias Kamu yang itu tidak ditunggu malu oleh Bani menunjukkan kebodohanmu, Israel, Gurunda. Pak Lamsen, Gurunda. itu memang Kamu harus itu seperti tidak malu Musa, menunjukkan kebodohanmu, Gurunda. seperti Gurunda. Salomo. Tapi ternyata Gurunda, Yesus tidak apakah mampu kamu tidak seperti malu itu, menunjukkan kebodohanmu? Pak Lamsen. Apakah kamu tidak bodoh? Malu menunjukkan kebodohanmu, Gurunda? Apa kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu membaca Alkitab? Nggak boleh berbodoh. Gurunda, Nah, Yesus sekiranya Yesus itu puluhan tahun di sana mengusung kekuatan, maka dia akan mempraktekkan dalil-dalil itu. Jangan kau menyangka Pak Lamsen, Gurunda. dia kan Yesus Gurunda. katakan, Lamsen Kamu jangan kau jangan menyangka aku ngomong. datang membawa damai. Apa kamu tidak Lamsen. malu? Apakah kamu tidak Pak malu Lamsen. menunjukkan kebodohanmu? Apa Pak kamu tidak Lamsen, malu Yesus menunjukkan sendiri kebodohanmu? yang mengatakan, Apa kamu tidak wahai malu Lamsen, menunjukkan jangan kau kebodohanmu? menyangka aku datang membawa damai, Lamsen. Aku datang membawa pedang. Jadi kamu jangan melintir lidah. Yesus hanya punya kesempatan 3 tahun lebih. Coba lama. Wow. Wow, wow. Pak Lamsen, apa lawan kata damai, Pak Lamsen? Tidak tahu, itu di ajaran Alkitab, tidak ada di ajaran Alkitab. Lawan damai itu kacau, Pak. Jadi Yesus datang dengan membawa kekacauan, lawannya damai itu. Dan terbukti Iya, kok, iya, iya. terbukti kok Bang Handi, kemana-mana orang Kristen ini menjajah pastinya. Itu loh Pak Lamsen. Ya kan? Ya. Pergi Boleh nanya nggak, Pak Lamsen? Pak Lamsen. Ya, Beritakan Katolik lagi Jadi, ke segala makhluk. mulutnya si Gurunda ini membuat Kristen masuk ke sini mengajak kayak orang mana? supaya terjadi huru-hara. Masa agama seperti itu? Masa Pak ajaran Lamsen mau agama nanya nggak, Pak Lamsen? Oh, Anda ingin mencuci tangan setelah membunuh, kemudian Anda cuci tangan lalu lantas mengatakan, masa ada agama mengajarkan begitu? Anda lupa? Hah? Bagaimana penjajah masuk ke Indonesia? Lupa nggak Anda? Sok suci Anda ini, gak punya malu. Pak Lamsen mau nanya boleh gak? Sebentar, jangan dulu. Enggak, tanya dulu si Gurundamu itu. Dia berbicara menunjukkan kebodohannya, tidak malu dia. Begini Pak Lamsen ya. Tadi semua yang dikatakan Bang Juma itu ayatnya ada di Bible loh. Ada ayatnya, tapi menunjukkan kebodohan si Gurunda. Bagaimana mungkin orang Apanya bodoh? yang bodoh? Apanya yang bodoh? Tinta emas menorehkan sejarah Contoh. di atas muka bumi Contoh, ini. harus tenang ya. Contoh harus tenang ya, supaya ketahuan kebodohan si Gurunda ya. Apa pula tenang? Tadi- Yang menjajah 3 abad lebih Kita siapa? buka ayat tadi yang mengatakan bahwa bunuhlah di hadapan bumi. Mana tertulis Gurunda? Kita buka bersama supaya Ya. terbongkar Mau bodohmu itu Anda bagaimana. pelintir seperti apapun, Bukan prakteknya di pelintir. lapangan Kita baca bersama. begitu. Kalau kamu tidak berani buka, Ayat berapa berarti itu? kamu Ayat menutup berapa? bukan. Tampilkan Sekarang laskar. kalian Saya sosokan tidak tahu. mengajarkan kasih karena negara ini Saya udah tidak merdeka. tahu. Saya hanya baca. Jadi si Gurunda ini menunjukkan kebodohannya. Kalau berani coba buka ayatnya mana tadi? Coba buka kalau Berapa berani itu kamu. buka itu? Bawalah mereka. Kamu tahu ayatnya aja nggak tahu. Loh. Kayak mana kamu bisa paham Saya kitabmu tidak tahu. sendiri? Saya tahu. Saya tidak tahu, tapi saya mau coba kamu dulu. Saya langsung kusebut. Supaya kamu Lukas tuh malu. 19 ayat 27. Kamu tidak malu Lah menunjukkan kamu kebodohanmu. ngerti Kamu ayatnya tidak saja malu enggak? Gimana kamu bisa paham Bukan kitab ayatnya. lo? Bawa. Aduh, giliran ditunjukin pasti ngomongnya baca satu Bukan ayatnya. perikop. Yang tunjukin Bukan ayatnya. saya. Kalau Baca ayatnya. satu perikop Hei. kata Ya, dia. itu dibaca tuh. Laskar dibacakan. Baca Ada Pak mana? Lamsen yang baca. Di mana tertulis? Berapa? Ayat berapa? Ayat berapa Pak? Banyuma tadi itu. Bawalah Mana, mereka di mana? kemari, seteruku kemari bunuhlah mereka. Lukas 19 ya. Ayat Nomor 27. Lukas 19. Jangan bilang ayat deh, jangan bilang ayat. Lukas 19 nomor 27. Jangan bilang ayat karena ayat itu hanya ada dari Al-Qur'an. 19 Iya, nomor jangan bilang ayat 27. ya. Tuh dibaca. Lukas 19 nomor 27. Ya, Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. itu kata siapa Pak Lamsen? Masuknya itu apa? Masuknya itu apa itu ayat? Masuknya. Ini perkataan Kurang siapa? jelas, Gurunda bodoh. Ini perkataan siapa? Gurunda bodoh. Tulisan merah itu Pak Lamsen. Maka ketawa kamu. Jawab. Tulisan Perkataan merah. siapa? Gurunda bodoh. Dah. Makanya kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu, Gurunda bodoh. Ini perkataan siapa? Saya tanya kamu. Katanya kalau tinta, katanya sih, Stop lah sampai sini.
Sudah Kalau di ketahuan kitab bodohnya Gerunda ini. katanya sih kalau Inilah warna kualitas merah, Gerunda. Seperti inilah kalau warna merah katanya ucapan Yesus. Nah, sekarang di kitabmu itu warna merah. Terus kamu tanya lagi sama aku, itu ucapan siapa? Itu namanya Anda sudah ke pojok. Makanya ketahuan bodohnya itu kamu tidak membaca dari atas Gerunda bodoh. Kok dari atas pula? Kan tadi kamu tanya, itu kata siapa? Nah, tinta merah. Kalau tinta merah berarti perkataan Yesus. Ngapain tinta tanya merah? lagi? Kok tinta merah? Baca dari atas lah. Kalau kamu orang pintar. Kan ayat 27. Kan ayat 27 itu tinta merah. Loh, tinta merah. Iya. Tapi ini perkataan siapa kata Yesus ini? Berarti itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus menunjuk siapa? Gobloknya bukan main. Itu dia katakan, dia datang. Jadi kami itu, beginilah, siapapun, Gerunda bodoh kami ya, itu berusaha merusak kitab orang lain. Siapapun Ya. yang tidak mau Yesus menjadi rajanya, ya harus dibawa ke depannya Yesus. Itulah goblok di itu. hadapan Yesus. Kamu tidak mau baca dari atas, goblok.